Pernah kebayang nggak kalau peta yang kita pelajari di sekolah itu bisa kedaluarsa? Selamat datang di garis depan krisis pesisir kita. Dulu, daratan tempat kita berdiri ini masih jauh dari air, Kak. Sekarang, setiap pasang, laut rasanya makin rakus menelan daratan. Serius gak sih? Ini parah banget. Garis pantainya mundur sejauh ini. Emangnya gak ada yang bisa kita lakuin? Ada Van, dan disinilah sains kelautan masuk. Solusinya nggak cuma ada di darat, tapi dari angkasa. Perkenalkan, ini ruang mesin kita. Dan kenalin, ini Dion, spesialis data spasial kita. Hey Van, sini deh. Lihat citra satelit ini. Lewat teknologi remote sensing, kita bisa ngerekam perubahan pesisir dari tahun ke tahun secara presisi loh. Bahkan tanpa harus turun ke lapangan setiap hari. Wah, jadi ketahuan ya seberapa cepat abrasinya. Terus, angka-angka dan grafik bergelombang tadi apa, Yon? Ini grafik longsor current atau arus sejajar pantai. Kalau kita tahu kecepatan dan juga arah arusnya, kita bisa memprediksi kemana pasir-pasir ini akan ke bawah. Betul, jadi oceanografi fisik itu ibarat detektif. Kita melacak jejak pergerakan air laut, menghitung transport sedimennya, lalu dicari tahu bagaimana merancang pelindung pantai yang tepat sasaran. Gila, keren banget. Tapi rumit ya. Harus jago apa aja sih buat bisa ngelakuin ini semua? Yang pasti sih butuh ketelitian. Mulai dari analisis data satelit buat ngeliat kondisi pesisirnya, sampai memahami pergerakan arus laut dan juga pengaruhnya terhadap perubahan di pantai. Dan jangan lupa coding. Di era sekarang, oceanographer itu harus bisa ngobrol sama komputer, pakai bahasa pemrograman kayak Python atau MATLAB buat bikin model prediksi laut yang akurat. Dengan ancaman krisis iklim yang makin nyata, tugas kalian pasti makin menantang ya ke depannya. Tantangannya memang besar, Van. Perubahan iklim bikin anomali cuaca makin susah ditebak. Tapi, peluangnya juga luar biasa. Iya, bener banget. Integrasi antara kecerdasan buatan atau AI dan juga big data kelautan bikin kita bisa ngeprediksi ancaman pesisir jauh sebelum itu terjadi. Pengelolaan laut dan pesisir butuh kolaborasi. Butuh analis satelit, ocean modeler, perencanaan kebijakan, dan masyarakat. Karena menyelamatkan pesisir bukan cuma soal menjaga batas negara, tapi soal menyelamatkan kehidupan dan ruang hidup kita. Mari gunakan sains untuk laut yang berkelanjutan.